أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita ketemu lagi para penonton, subscriber dan netizen yang tercinta, yang selalu setia menonton video-video kami dari channel Cerita Sejarah Dunia Islam. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe tolong di subscribe dulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar ada video baru dari kami akan masuk segera ke beranda kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada di seluruh dunia ini, dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billahil azim. Oke, pada saat kesempatan ini dan video ini saya akan menceritakan moyang mereka. Menurut mitos di kalangan penduduk Cirebon, pertama kali Adam mendapatkan keturunan adalah ketika ia berusia sekitar berumur 130 tahun. Dan Hawa mengandung dan melahirkan anak kembar, satu pria dan satu wanita yang diberi nama Qabil dan Iklimah. Secara keseluruhan Hawa melahirkan sampai 42 kali. Dan setiap kelahiran adalah kembar, satu laki-laki dan satu perempuan, kecuali pada kelahiran yang keenam
yaitu ketika Hawa mengandung hanya satu anak laki-laki yaitu Sith, dan yang ke-40 kali yaitu ketika mengandung seorang anak perempuan bernama Hunun. Ketika Hawa melahirkan pasangan kembar yang kelima, Adam menetapkan aturan perkawinan bahwa anak laki-laki yang tampan harus menikah dengan anak laki-laki yang tidak cantik, sedangkan anak laki-laki yang tidak tampan harus menikah dengan anak-anak perempuan yang cantik-cantik. Karena setiap Hawa melahirkan selalu kembar dua, sehabis kembar cantik dan tampan, kemudian kembar tidak cantik dan tidak tampan. Dengan demikian, menurut aturan ini dipastikan bahwa tak seorang anak pun yang bisa menikahi kembarannya. Pada tahap ini, iblis yang telah menyebabkan mereka dilempar dari surga ke bumi menyiapkan sebuah rencana baru untuk mereka. Ia mencoba untuk mengganggu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, tapi tidak bisa melakukannya dengan cara yang sama seperti ia telah melakukannya di surga, sebab alam mereka telah menjadi sangat berbeda. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa adalah makhluk fisik jasmani kasar, sedangkan iblis sendiri adalah makhluk non fisik atau makhluk halus. Iblis kemudian memasuki Siti Hawa dan berbisik kepadanya agar memberontak melakukan perlawanan terhadap aturan perkawinan Nabi Adam alaihissalam dengan menentang dan mengesankan sebagai aturan yang kontroversi, yaitu putranya yang tampan juga harus menikah dengan putrinya yang cantik, dan putra yang tidak tampan juga harus menikah dengan putrinya yang tidak cantik. Untuk mendukung pernyataan mereka, Adam dan Hawa masing-masing mengklaim berhak atas anak-anak mereka, dan oleh karena itu juga mereka berhak untuk menetapkan peraturan-peraturan perkawinan. Masing-masing bersikeras bahwa anak-anak ini benar-benar berasal dari badannya. Menurut Nabi Adam alaihissalam dari spermanya, dan menurut Hawa dari sel telurnya. Untuk memecahkan masalah tersebut, akhirnya mereka sepakat untuk menuangkan kedua unsur tersebut, sperma dan sel telur, ke dalam dua bejana atau cupu yang berbeda untuk memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari setelah berdoa, muncullah angin yang cukup kencang menerbangkan bejana dari Siti Hawa. Ketika itu Adam berusia sekitar 160 tahun. Di dalam bejananya berkembanglah seorang anak laki-laki yang manis. Mereka kemudian paham bahwa semua yang telah terjadi adalah kehendak Tuhan yang Maha Esa, lalu memberi nama bayi itu adalah Sith. Sejak saat itu aturan perkawinan yang dirancang oleh Adam pun berlaku. Keseluruhan populasi manusia di dunia oleh karena itu turun dari Adam melalui satu sampai anak-anaknya, kecuali Hunun yang tidak menikah sebab ia dilahirkan tanpa kembaran, dan Habil yang dibunuh sebelum mempunyai anak, termasuk Sith yang mendapatkan istrinya dengan cara yang berbeda. Karena iblis gagal menggoda Hawa, iblis tidak henti-hentinya mengganggu. Ia beralih kepada anak-anaknya sebagai hasil usahanya. Di luar dari 40 perkawinan antara anak-anak Adam dan Hawa, ada 3 pasang yang memilih mentang peraturan perkawinan dan menikahi pasangan-pasangan kembar mereka yang tampan dan cantik. Mereka adalah pasangan kembar sulung Habil dan menikahi Iklimah. Pasangan kembar kelima Haris menikahi Dayuna. Pasangan kembar ke-15 Lata menikahi Ujiah atau Uzza. Qabil menikahi Iklimah setelah pembunuhan suaminya Habil. Untuk menyatakan pemberontakannya, mereka meninggalkan tempat Adam. Qabil dan Iklimah ke selatan Afrika, sedangkan Lata Ujiah ke barat Afrika atau Eropa.
dan Haris Dayuna pergi ke arah timur, ke negeri Cina. Tanpa menetapkan dari pasangan mana penduduk asli Jawa dimulai, mitos ini mengatakan bahwa ekspedisi laut yang pertama ke Pulau Jawa diadakan oleh Wazir Asia Barat, yaitu Alexander the Great, atau dengan nama Iskandar Zulkarnain, atau yang disebut kata Nabi Zulkarnain. Ia sengaja mengirim sebanyak 2.000 laki-laki dan perempuan untuk menduduki Pulau Jawa. Sayangnya mereka menemui ketidakramahan dan sebagian besar mereka dibunuh oleh penduduk asli, termasuk beberapa macam binatang buas yang liar, lelembut dan dedemit atau hantu. Tidak lebih dari 100 orang yang tersisa dari kembali ke Asia Barat. Oleh karena itu ekspedisi pertama gagal. Dilanjutkan ekspedisi kedua, dikirim lagi, tetapi dengan kewaspadaan yang tinggi. Turut serta sejumlah tetua yang bijak dan suku-suku yang berbeda, terutama sekali orang-orang dari selatan dan Asia Tenggara, Keling dan Campa. Ada sekitar 20.000 laki-laki dan perempuan yang dipimpin oleh Syekh Subakir yang mendarat di Pulau Jawa. Syekh Subakir segera pergi ke Gunung Tidar, di mana ia menemui Semar dan Togok, para pemimpin makhluk halus di Jawa, dan merundingkannya dengan mereka. Mereka akhirnya mencapai suatu persetujuan dengan membiarkan pendatang baru itu untuk tinggal di Pulau Jawa, dengan syarat mereka harus sadar bahwa Pulau Jawa sesungguhnya dihuni oleh banyak makhluk halus, sehingga kedua belah pihak, terutama pendatang pertama, penghuni asli, yang lebih dulu harus berusaha untuk mendukung kehidupan bersama yang tenang atau rukun satu sama lain. Sejak saat itu Pulau Jawa telah dihuni oleh makhluk halus dan juga manusia. Posisi keturunan Nabi Adam, Sits, menjadi makin signifikan. Mitos mengatakan bahwa Sits tadinya adalah salah satu dari anak-anak Adam yang paling terkasih, dan oleh generasi kemudian kepadanya figur mitos penting ditujukan. Ia menikahi Dewi Mulat. Namun siapa dia Dewi Mulat, dari mana dia datang Dewi Mulatnya, bagaimana Sits berjumpa dengannya, tidak diuraikan. Nabi Sits pada sisi lain digambarkan sebagai anak yang berkelakuan baik, sehingga kemudian setelah Adam meninggal pada usia 960 tahun, Sits menerima warisan kenabian Adam. Hal ini menjadi kebanggaan dan sekaligus kecemburuan pada diri Ajajil, Raja Jin, Ajajil Angin, dan kemudian Ajajil ingin dan kemudian mencoba untuk mempunyai keturunan yang bisa mengambil alih atau paling tidak membawa kemuliaan Adam dan Sits. Ia ingin Sits menikahi putrinya Delajah, namun sayangnya Sits telah menikahi Dewi Mulat. Bagaimanapun juga Ajajil tidak berputus asa. Sebagai gantinya, ia membuat segala cara yang mungkin untuk mewujudkan hasratnya. Ia menyindir putrinya Delajah ke dalam diri Dewi Mulat dan dengan diam-diam menaruhnya di samping Sits. Pada waktu yang sama ia membawa Dewi Mulat. Setelah tahu dengan pasti bahwa Delajah telah dihamili, ia melepaskannya dan dengan seketika menggantikannya dengan Dewi Mulat karena takut ketahuan. Beberapa waktu kemudian, bersama terbitnya matahari, Mulat melahirkan 2 orang anak Sits. Yang satu berwujud bayi normal, sedangkan yang satunya berwujud cahaya. Di lain tempat, pada saat matahari terbenam, Delajah
juga melahirkan putra Sits, namun berwujud darah yang berkilauan. Diam-diam Ajajil membawa cucunya itu untuk dipersatukan dengan putra Maya. Terciptalah seorang anak laki-laki yang tubuhnya memancarkan cahaya, tapi tidak bisa diraba. Nabi Adam kemudian memberikan nama kedua anak cucunya tersebut. Bayi yang bertubuh normal diberi nama Anwas, sedangkan yang memancarkan cahaya diberi nama Anwar. Dua bayi tersebut, satu manusia dan satunya lagi sesungguhnya adalah jin, dirawat dengan cinta dan kasih sayang. Bahkan ketika Adam telah sadar bahwa Ajajil yang telah campur tangan dalam hubungan tersebut, selama masa anak-anak mereka menghormati kakek dan neneknya dan orang tua mereka dengan sangat baik dan bangga akan mereka. Tetapi kemudian Anwar dan Anwas menunjukkan pilihan dan kebiasaan yang jelas sangat berbeda. Anwas sangat jelas mengikuti kebijaksanaan dari kakek dan bapaknya, menjadi seorang yang beriman dengan tulus, gemar akan pelajaran kebenaran dan iman. Anwar bagaimanapun senang akan pengembaraan untuk mencari kebijaksanaan melalui perenungan dalam ketenangan dan tempat-tempat asing atau aneh seperti di atas pegunungan, di dalam rimba raya dan di dalam gua. Sebelum kematiannya, Adam menceritakan kepada Sits agar seksama bahwa para putranya Anwas dan Anwar akan mengambil alur berbeda. Ramalan ini sebenarnya setelah Adam meninggal. Sayyid Anwas selalu bersedih ketika mengingat bahwa manusia akhirnya mati, tak bisa bergerak dan dikuburkan. Sits menceritakan kepadanya bahwa itu adalah proses yang alami dan bahwa itu akan terjadi pada semua orang tanpa perkecualian. Tetapi duka cita Anwar tak tertahankan. Ia mengolah pikirannya untuk meninggalkan orang tuanya dan untuk mengambil tindakan apapun yang akan memungkinkan dia untuk menghindari penyakit dan kematian. Ia mengembara mencari-cari sesuatu yang akan memastikan harapannya. Ajajil dengan segera mengambil keuntungan dari kesempatan itu. Ia menemui Anwar yang memutuskan yang sesungguhnya adalah cucunya, dan menceritakan kepadanya bahwa keputusannya adalah baik dan ia berjanji untuk membantunya. Ajajil membimbing Anwar ke arah utara, ke Dulmat. Di sini Ajajil melakukan suatu tindakan magis. Pertama dengan membuat awan yang tebal yang membungkus badan mereka berdua. Setelah awan menghilang, sebuah sumber air nampak di depan mereka. Ia meminta Anwar untuk meminum sebanyak-banyaknya sekuat kemampuannya, serta agar berendam di sumber air yang disebut Tirta Marta Kamandanu, atau air kehidupan kekal. Ia juga memberi Anwar bejananya Siti Hawa yang disebut Cupu Manik Astagina, bejana permata dengan 8 keistimewaan yang ditemukan Ajajil setelah bejana itu diterbangkan oleh angin yang kencang. Ia meminta Anwar untuk mengisinya dengan air untuk beberapa keperluan di masa mendatang. Salah satu keistimewaan bejana tersebut adalah bahwa air di dalamnya tidak pernah dapat habis. Ajajil kemudian memimpinnya keluar dari tempat ini dan menceritakan kepadanya agar mengambil sekuntum tumbuhan rewan yang akan ia temukan dalam perjalanannya sekembalinya. Akarnya disebut dengan Lata Mansadi yang mujarab untuk mengobati segala macam penyakit. Ajajil kemudian menghilang, membiarkan Anwar dalam keadaan ragu-ragu kemana ia akan pergi. Tetapi pada akhirnya Anwar menemukan tumbuhan tersebut dan ia dengan gembira mengambil sebagian dari akar Lata Mansadi. Pada waktu itu Anwar telah menemukan berbagai hal yang penting yang ia benar-benar menginginkan menghindari penyakit dengan menguasai Lata Mansadi.
dan menghindari kematian dengan minum dan mandi dengan air kehidupan kekal. Ia mempunyai lebih banyak lagi bejana permata, 8 keistimewaan dan beberapa cadangan air kehidupan kekal. Setiap ia menginginkan masih ada lagi. Mitos melanjutkan dengan cerita bagaimana Anwar di bawah bimbingan Ajajil dapat berjalan dan bergerak dengan kecepatan rohani yang hebat. Misalnya ia terdorong untuk melakukan petualangan lebih lanjut ke Laut Irak, di mana di sana ia berjumpa dengan para malaikat yang dikutuk, yaitu Harut dan Marut, malaikat Harut dan malaikat Marut, yang mengajarinya ilmu astrologi untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang. Di Afrika ia berjumpa dengan paman dan bibinya, Lata dan Uzza, putra dan putri Adam yang suka menentang dan mengajarinya bagaimana cara memperoleh kenyamanan, hidup nyaman dan berkelimpahan. Di Gunung Qadron di muara Sungai Nil, Anwar berjumpa dengan Ajajil, tetapi ia tidak mengenalinya. Ajajil memberinya pengalaman mistis melihat surga. Diajarinya agar dapat bergerak lebih cepat dari angin dan memberinya hadiah yang mahal, Ratna Dumilah, sebuah intan permata seperti lampu bersinar yang bisa membimbingnya ke jalan yang lebih terang. Ajajil mengajarinya dan memberinya hak otoritas untuk mengajari doktrin tentang kehidupan kekal melalui reinkarnasi dan untuk mencapai surga bagi mereka yang tak ingin menjelma lagi dalam reinkarnasi. Ajajil juga memintanya untuk mengejar pengetahuan yang lebih lanjut seperti pencerahan di antara Pulau Maldewa dan Laksdewa yang bernama Lemah Dewani. Disitulah Said Anwar melakukan tapa brata dengan cara melihat matahari mulai terbit sampai tenggelam. Setelah 7 tahun bertapa, daya linwih dari Said Anwar terolah hebat sehingga ia bisa menghilang atau kasat mata. Dalam pengembaraannya di Lemah Dewani, Said Anwar banyak bertarung dengan para jin dan membuat mereka tunduk di bawah kekuasaannya. Mendengar kehebatan Said Anwar, lama-lama banyak kaum jin yang memilih mengabdi padanya. Kejadian tersebut sangat mengganggu Prabu Nuradi, raja para jin yang menguasai Lemah Dewani. Prabu Nuradi melabrak Said Anwar dan mengajaknya bertarung. Dalam pertarungan itu, Prabu Nuradi kalah dan tunduk pada kekuasaan Said Anwar. Prabu Nuradi memilih turun tahta lalu mengangkat Said Anwar menjadi raja dari para raja jin dan menyerahkan putrinya sebagai istri ketika menjadi raja jin. Said Anwar mendapat gelar Prabu Nurrasa. Prabu Nurrasa yang telah memiliki kehidupan abadi kemudian tinggal di tempat tinggi dan meminta izin kepada Yang Maha Esa untuk mengangkat dirinya sebagai Tuhan semesta alam. Yang Maha Esa mengabulkan dan membiarkan Prabu Nurrasa murtad dari ajaran hidup keturunan Nabi Adam ketika menjadi raja. Lemah Dewani diubah nama menjadi Tanah Jawi atau Tanah Jawa. Dari Prabu Nurrasa lahirkan keturunan-keturunan yang kemudian menjadi para dewa, mulai dari Batara Guru sampai raja-raja di Tanah Jawi. Tidak sama dengan Said Anwar yang dulu dilahirkan dari roh sebagai roh yang membentuk agamanya sendiri setelah melakukan perenungan dan pencarian panjang dalam hal kebijaksanaan. Di bawah bimbingan Ajajil, Anwas dilahirkan sebagai manusia nyata yang mengikuti agama Risalah dari kakeknya Nabi Adam alaihissalam dan bapaknya Nabi Syed. Ia memperoleh keturunan yang juga nabi, termasuk Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Mereka meneruskan agama Allah kepada yang mau menerimanya. Menurut mitos, Keneriau Ajajil tidak berakhir dengan Anwar. Yang menjadi perhatian utamanya adalah untuk
adalah untuk mempunyai keturunan anwar dengan jenis manusia, mempunyai keturunan yang menjaga kemuliaan sits antara jin dan manusia. Di kemudian hari dari perkawinan silang keturunan anwar dengan jenis manusia, muncullah beberapa jenis keturunan. Ada yang jin, ada yang manusia, juga ada yang setengah jin, setengah manusia. Beberapa di antara mereka adalah figur terhormat dan dari kalangan jin, yaitu Sang Hyang. Dari jenis manusia adalah Sang Prabu, Pandito, dan lain-lain. Dan di antara yang setengah jin setengah manusia adalah Batara dan Bagawan. Keturunan yang terakhir ini dengan tradisi agama mereka, agama Sang Hyang yang menduduki Pulau Jawa yang mendahului Islam. Di lingkungan wilayah Cirebon, keseluruhan mitos ini menjadi bagian dari tradisi kesusastraan yang berkaitan dan menjadi mata rantai dengan bapak penumur mereka, yaitu Sunan Gunung Jati. Dari Nabi Adam dapat diusut dari kedua sisi, Anwar dan Anwas. Ibu Sunan Gunung Jati, Rara Santang, adalah putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, keturunan Jawa ke-41 dari Batara Guru, dan keturunan ke-45 dari Sang Hyang Nurasa, putra Sits. Putra Adam, ayah Sunan Gunung Jati, adalah Syarif Hidayatullah, wazir kerajaan Turki di Mesir, keturunan ke-21 dari Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri ada keturunan ke-37 dari Sayyid Anwas, putra Sits, putra Adam. Pesan di balik mitos ini telah jelas sudah. Pada satu sisi, Sunan Gunung Jati dan keturunannya mempunyai hak-hak legitimasi kepemimpinan baik secara rohani maupun politis bagi seluruh penduduk Jawa, baik itu para pengikut Sang Hyang, orang Islam, makhluk halus atau manusia, sepanjang mereka adalah keturunan Adam atau jin. Dengan begitu mereka semua harus tinggal dalam keselarasan atau rukun di bawah kepemimpinan keturunannya. Pada sisi lain, mitos ini secara implisit mengatakan bahwa Allah adalah yang maha tertinggi dan maha esa, sedangkan dewa-dewa lain yang sebagian besar jenis Sang Hyang adalah tak lain hanya nenek moyang kita yang layak untuk dihormati, tetapi tidak dipuja atau disembah. Mereka tak berdaya menghadapi kuasa ilahi mandiri dan real yang besar, yang sangat besar. Jika mereka menunjukkan suatu kekuatan adalah sebab Tuhan telah memberikan kepadanya mereka kekuatan. Mereka dapat dicabut kapan saja Tuhan mau. Lebih dari itu, seperti halnya kita, mereka hanya keturunan Sith, putra Adam. Putra Adam adalah ciptaan Tuhan yang pernah suatu kali dihukum. Ia setelah tobat dan telah diserahi posisi sebagai wakil Tuhan di atas bumi, Khalifatullah fil ard, setelah dicurahkan rahmatnya. Meski demikian, ia juga mengalami mati karena ia hanya makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus tetap bertawakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kepada hal-hal yang lain, kepada batu, kepada semuanya, hal-hal yang lain tinggalkan. Oleh karena kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kehidupan. Semua kehidupan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliaulah yang mengatur semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semuanya dan punya kehidupan kita. Kita hanyalah sebagai wayang, dalangnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Oleh karena itu, selesai sudah apa yang bisa saya kisahkan. Mudah-mudahan kisah ini bisa memberikan penjelasan secara kuit. Maksud saya wallahu a'lam bishawab, karena semua ini adalah kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan
dari yang lain, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala yang punya kebenaran. Kan kita tempat salah. Kita ini tempat salah, manusia itu tempat salah. Yang benar adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas segala sesuatunya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tinggalkan share, tinggalkan komen yang baik. Share sebanyak-banyaknya kepada kontak Anda. Saya mohon maaf kalau apabila ada kesalahan kata-kata dan tidak ada kesalahan yang lain, dan tidak ada niat apapun untuk mencoba melakukan perdebatan atau mengisahkan sesuatu yang salah. Tapi saya hanya minta maaf, saya tempatnya salah. Saya mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.